selamat malam sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama saya Haris Sutanto. Hari ini kita akan berbincang-bincang yang sesuatu yang sangat penting saya pikir ya. Dan kita kedatangan satu orang yang menurut saya begitu sangat kompeten sekali karena saya juga belajar digital marketing dengan guru kita ini yang hari ini akan sharing dengan kita. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Beliau lulusan sebagai Magister of Management di Prasetya Mulia Business School dan sebelumnya satunya di Universitas Pelita Harapan. Dan saat ini dari tahun 2014 beliau ada sebagai konsultan dan co-founder dari D-Panel. Ya. Jadi perjalanan hidupnya juga panjang ini kalau saya lihat. Jadi nanti lengkapnya mungkin kapan-kapan bisa lihat dari CV-nya beliau ya. Yang jelas klien beliau ada dari BCA, perusahaan-perusahaan besar yang ada, Garuda Food dan lain sebagainya. Jadi kemampuan beliau di dalam digital marketing ini sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk bisa meningkatkan kalau kita mau berbisnis untuk meningkatkan profit di dalam digital marketing ya. Baik, kita panggilkan Pak Reza Adrianus. Halo malam Pak Reza. Selamat malam Pak Hari dan teman-teman sekalian. Pak. Terima kasih waktunya ya. Ya, justru terima kasih juga udah dipanggil juga untuk sharing-sharing malam ini. Nah, kita mau belajar banyak ini dari pengalaman Pak Reza, bagaimana membangun ini sampai akhirnya terus dipakai sama perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, Pak Reza, sebelum kita mulai, barangkali saya tidak melihat dalam CV, sedikit gambaran kecil, mungkin cerita sedikit profil dari Bapak. Kira-kira dulu Bapak waktu masih kecil tuh apakah pendatang atau memang dari sini, atau dulu kira-kira juga punya cita-cita apa gitu Pak, biar kita mungkin bisa mengenal lebih jauh sama Pak Reza. Oke, ini berarti pertanyaannya kenapa saya memulai di bidang usaha ini gitu ya, sebagai agensi gitu ya Pak ya? Ya boleh. Dari situ sambil Bapak juga sambil pengen tanya, kira-kira Bapak pendatang dari luar yang masuk di Jakarta atau memang tinggal dari Jakarta itu Pak? Oh, saya dari Jakarta. Saya lahir dari Jakarta sih. Lahir Jakarta. Cuman Okay. Ya orang tua saya dari Kalimantan dan dari Jawa. Oke. Nah, kenapa jadi akhirnya tadi Bapak mau mengarah ke bisnis di bidang digital marketing nih Pak? Ada gambaran apa sehingga Bapak bisa memilih ke sana itu? Ya, jadi dulu saya awalnya justru tidak, mungkin ini sedikit gambaran juga, saya tidak berawal dari digital marketing. Jadi digital marketing itu sendiri malah jadi satu by product gitu, ibarat kata gitu ya. Jadi produk sampingan saya waktu itu awalnya. Karena kita awal itu bermula malah dari developer, karena background saya saya waktu itu kuliahnya di teknik komputer. Saya waktu itu juga yang saya suka malah di artificial intelligence. Jadi saya mulai dari tesis saya dan lain-lain itu saya ikutin paper juga untuk paper internasional gitu ya. Itu topiknya semua artificial intelligence gitu. Nah, setelah itu saya kan masuk ke MM gitu ya, ke Prasetya Mulia gitu ya. Jadi saya pengen dapat gambaran lebih sih sebenarnya di dunia bisnis itu seperti apa sih gitu. Saya udah banyak lihat sana sini, cuman seperti apa sih praktikalnya gitu kan. Nah, sebenarnya ketika saya dari dunia bisnis itu, pertama kali yang saya lakoni adalah sesuai dengan jurusan saya sebenarnya. Saya waktu itu robotik itu masih belum ini ya, masih belum, robotik dan AI itu masih belum, ibarat kata dulu ya ada gitu ya, pasarnya tidak sebesar sekarang gitu. Jadi saya mulai justru dari software developer dulu waktu itu. Ya, nanti setelah saya software developer, mobile application dan lain-lain, saya melihat situ ada potensinya. Walaupun saya waktu itu masih sendirian aja gitu. Dulu berdua sama calon istri saya gitu pertama kali gitu ya. Kita coba cari klien gitu kan, dapat beberapa. Ya udah saya mulai dari situ. Setelah saya banyak megang startup gitu kan, karena mungkin saya juga itu masih muda dan industrinya sangat masih baru. Waktu itu startup tuh masih nggak banyak, startup teknologi. Akhirnya justru permintaan mereka adalah untuk kita bantu gitu, karena mereka tahu background saya, dan ketika saya ngobrol sama mereka itu kok
mereka mungkin berasa nyambung gitu ya, ibarat kata ya. Mereka ngomongin bisnis, saya bisa ngomongin bisnis itu. Jadi nggak hanya sekedar ngomongin mereka mau bikin apa, saya bisa bikinin gitu ya, tapi lebih ke arah kenapa sih kamu harus bisnisnya harus seperti ini, kayak aplikasinya cocoknya seperti ini dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya berawal dari situlah mungkin jadi saya mulai main di digital marketing, tapi saya ngomongnya nggak mau disamain dengan advertising agency lainnya. Kita spesialisasi itu lebih ke arah performance marketing gitu ya. Jadi semua yang marketing yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan by numbers gitu. Karena klien kita startup, tujuannya startup harus mencari investor. Investor cuma lihat angka gitu kan ya. Jadi semua kegiatan marketing pun harus bisa di-quantify gitu. Harus dikeluarnya angka gitu. Gitu sih. Itu awal mulai justru, Pak. Menarik ya kalau gitu. Baik, kalau gitu kita udah nggak sabar nih mau nunggu kira-kira kiat-kiat atau tipsnya nih supaya kita kalau mau mengembangkan bisnis bisa profit ini dari cara Bapak ini. Silakan Pak Reza. Oke, saya coba share screen sebentar ya Pak. Ya, makasih. Oke, ya. Ini mungkin profil singkat saya, seperti sudah diperkenalkan oleh Pak Hari juga, diperkenalkan oleh Pak Hari. Saya saat ini masih aktif sebagai di panel sendiri di digital agency yang saya bangun. Kemudian saya juga masih terlibat banyak dengan banyak startup. Banyak startup juga yang sudah notabene sudah kami bantu gitu ya, baik kapasitas saya sebagai perorangan maupun sebagai digital agency. Kemudian saya juga masih menjadi sebagai konsultan di ADB saat ini, di Asian Development Bank. Waktu kemarin di pandemi itu justru saya banyak di Kemensos sebenarnya untuk bantu di komunikasinya mereka gitu ya. Karena pandemi itu kan fokusnya cuma 2 waktu itu, hanya di Bansos dan di Kementerian Kesehatan gitu kan ya. Nah, di Kemenkes. Jadi saya di Kemensosnya untuk di bagian Bansos, lebih ke situ. Oke, saya juga ada terlibat dengan beberapa NGO saat ini, misalkan dengan Teras Mitra. Jadi kalau misalkan ngomongin UMKM, justru saya banyak tergeraknya untuk UMKM karena saya bertemu dengan orang-orang hebat di NGO ini, di UNDP, di Teras Mitra, dan di Kemensos sendiri gitu ya. Dan teman-teman konsultan saya di ADB, kurang lebih seperti itu. Itu di luar startup gitu. Startup itu hewan yang berbeda gitu, ibarat kata kalau saya bilang. Malam ini saya mau sedikit cerita nih, mungkin bukan cerita ya, sebenarnya lebih ke diskusi gitu. Kemarin ditanya Pak Hari, kira-kira topik apa nih yang menarik untuk dibawakan? Oke, saya mencoba bawa topik ini hari ini, mitos dan apa yang harus dilakukan di dalam digital marketing. Saya di sini slide-nya sih cukup panjang, tapi saya coba bawakan secepat mungkin gitu ya. Tapi mungkin inti-intinya aja. Mungkin kita punya waktu sekitar 30-40 menit, habis itu kita mungkin bisa tanya jawab atau diskusi juga sih Bapak Ibu gitu ya. Teman-teman siapkan pertanyaan ya, nanti di chat ya. Ya, semoga apapun yang bisa saya share hari ini pun bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Oke, saya mulai aja. Saya pengen satu suara dulu nih Bapak Ibu ya. Kalau setiap bisnis itu unik gitu ya, jadi nggak ada, saya di sini bukannya mau ngasih obat, bukannya mau ngasih vitamin gitu ya, bahwa ada satu rumus atau satu strategi untuk semua bisnis, itu nggak ada gitu ya. Terutama di dunia digital marketing atau di dunia marketing yang yang tentunya sangat beragam sekali cara-caranya gitu ya. Saya pun banyak belajar mungkin dari teman-teman saya, dari orang-orang yang saya kenal gitu ya, mentor-mentor saya harus banyak gitu. Saya perlu tahu. Kenapa saya perlu tahu? Karena saya harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan saya bisa mengimplementasikannya tentu ke klien-klien saya juga gitu ya. Jadi saya perlu belajar. Jadi kita samakan persepsi dulu bahwa setiap bisnis itu unik adanya dan tidak ada satu rumus untuk semua gitu ya. Bagaimana bisnis itu dijalankan adalah pilihan juga Bapak Ibu gitu ya. Caranya banyak pastinya. Jadi ya, yang penting kita satu suara dulu gitu ya. Jadi yang saya sampaikan hari ini tidak mungkin akan menjadi obat atau pil gitu ya. Oke, saya sedikit lanjut. Kenapa sih? Sebenarnya kenapa harus digital marketing? Digital marketing itu sangat tepat sekali Bapak Ibu saat ini. Kenapa? Ini saya cuma ngambil data dari Januari 2021 aja deh. Pengguna internet di Indonesia itu secara juta jiwanya nih sudah mencapai 202 juta jiwa atau 73% orang Indonesia sudah terkoneksi dari internet. Indonesia ini sangat unik gitu ya. Kenapa?
Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah web 1.0 gitu ya, web 2.0, web 3.0 bahkan sekarang gitu ya. Indonesia ini lompat Bapak Ibu. Kita itu jarang kenal yang namanya web 1.0. Kita langsung ke web 2.0 waktu itu. Dan kita langsung masuknya ke mobile lagi. Gitu ya. Kita dibilang ketinggalan, kita menurut data, kita ketinggalan 50 tahun daripada negara-negara maju lainnya, misalkan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, kita ketinggalan dari sisi teknologi, tapi kita tidak tertinggal dari sisi adopsi untuk pemanfaatan internet itu sendiri. Gitu ya. Jadi yang mereka sorot itu selalu dari perkembangan teknologi dan kesiapan orangnya dalam mengembangkan teknologinya, tapi bukan dari adopsi. Indonesia adalah negara dengan salah satu adopsi yang paling cepat di dunia, apapun itu teknologinya. Oke, nah ini saya ngambil contoh seperti ini aja. Pengguna internet Indonesia usia 16 sampai 64 tahun rata-rata menghabiskan waktu 3 jaman lebih gitu ya per hari untuk sosial media aja. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Jadi 3 jam itu artinya 1/8 hidup kita setiap harinya rata-rata di Indonesia itu kerjanya cuma buka sosial media. Ini datanya ngeri sih menurut saya gitu ya. Potensinya sangat luas dan sangat besar sekali. Saya ngambil lagi deh di tahun 2002. Indonesia itu di peringkat ke-10 Bapak Ibu untuk sosial media tadi ya di sekitar 3 jam itu peringkat ke-10 dari dunia. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini juga saya agak-agak bingung gitu kalau ngeliat datanya gitu ya. Jadi negara yang semakin maju, pakai sosial media semakin sedikit. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia ini terlalu nganggur gitu ya? Jadi kalau pakai sosial media banyak banget. Karena kalau kita lihat yang nomor 1 Nigeria, Filipina, semua negara berkembang. Nggak ada negara-negara yang notabene maju gitu ya. Di peringkat 1 sampai 10 tuh nggak ada. Gitu. Dan semakin maju negara semakin ke kanan gitu kan. Mungkin kayak kita terlalu santai hidupnya berarti. Ya, mungkin ya Bapak Ibu. Atau memang kita, ya itu dia, karena adopsi kita terlalu tinggi terhadap sosial media, itu dia. Makanya kenapa kita bisa kuat sekali di penggunaannya. Dan sosial media ini sendiri, kenapa? Kan kita ngomonginnya dunia digital gitu ya. Kok ngomonginnya sosial media? Karena bagaimanapun saat ini kita paling sering bersentuhan dengan sosial media. Entah itu bentuknya dalam bentuk WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Gitu kan. Tambah banyak mungkin Telegram dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita melihat data sosial media saja sudah cukup merepresentasikan bahwa tingkat adopsi kita terhadap dunia digital atau internet itu sangat tinggi. Gitu. Oke, saya mau kasih gambaran karena dunia ini selalu changing gitu ya, selalu berubah ya. Apalagi Indonesia lagi berusaha ngejar gitu, baik dari sisi sumber daya manusianya untuk membuat teknologi ya, dan sekaligus memanfaatkannya. Kita dulu kalau ketemu orang mungkin offline, sekarang kita lagi lebih banyak ya seperti ini gitu ya, online. Saya ngobrolnya sama kamera sebenarnya. Walaupun kita lewat Zoom gitu kan ya. Tapi ya inilah dunia online. Anak saya sekolah, saya kerja, kita meeting dan lain sebagainya, semua mungkin 70% udah online sekarang gitu ya. Ini realitas saat ini. Tapi kita pengen tahu juga kemana sih sebenarnya kita mau bertuju gitu ya. Kemana sih saat ini dunia ini berkembang gitu kan. Nah, kita itu on process to extended reality. Ini istilah kerennya gitu ya. Istilah yang lebih umum lagi mungkin Bapak Ibu lebih sering dengar sekarang metaverse gitu. Di istilah dulu maksudnya awal-awal keluar istilahnya adalah extended reality sebenarnya, di mana kita mengamplifikasi itu ya realita yang ada menjadi digital. Ini bukanlah hal yang baru gitu ya. Di tahun 2000 waktu saya SMP gitu, tahun berapa tuh saya SMP? Saya juga agak lupa gitu ya. Saya udah mulai main game online yang di bawah ini. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang seumuran sama saya 30-an mungkin pernah main gitu ya. Ini gamenya namanya Ragnarok dulu. Sangat terkenal waktu itu. Ini sebenarnya juga sudah merupakan satu extended reality gitu ya. Nah, mungkin next-nya kita yang namanya meeting bentuknya udah virtual dan lain sebagainya. Kalau sekarang diperkenalkannya karena kita masuk ke web 3.0 atau kita nyebutnya ke era blockchain gitu ya. Keluarlah satu istilah lagi namanya metaverse. Gitu. Yang akhirnya si Facebook sendiri pun sebagai raja sosial media dia merubah nama perusahaannya gitu ya jadi Meta, yang bikin semua orang terkejut. Itu kenapa harus Meta gitu kan ya? Karena ternyata dia memang bilang
memang masa depan itu semuanya bentuknya adalah metafisik atau bentuknya extended reality tadi. Itu yang mereka coba capai si Facebook. Karena Mark Zuckerberg pun baru-baru ini juga berkata kan, sosial media itu bukanlah tempat untuk berjualan gitu. Gitu kan. Tapi apa dayanya memang sekarang fungsinya kebanyakan untuk jualan gitu ya. Makanya dia bilang ya namanya sosial media harus dikembalikan ke awal mula tujuannya, di mana harus mengkoneksikan satu orang ke satu orang lainnya gitu. Semua orang, supaya semua orang bisa berjejaring kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Sepertinya kurang lebih seperti itu. Ini where we headed gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita ke depannya kemana sih gitu. Jadi mungkin dibayangkan sedikit supaya kita jangan ketinggalan nih nanti ketika udah muncul mulai teknologi baru lagi atau segala macam apapun. Jangan takut untuk nyemplung. Coba aja dulu, kita nggak pernah tahu mana yang akan berkembang gitu ya. Sama halnya ketika kita dulu mungkin di teknologi 3G itu dulu ada namanya LTE, ada saya jadi ada WiMAX gitu ya. WiMAX dulu yang menang misalkan Lipo. Dia mencoba memasarkan WiMAX tapi kalah, akhirnya LTE yang lebih menang gitu. Semua teknologi akan ada yang menang. Apapun itu bentuk dan tujuannya. Oke. Kalau saya ngomong bisnis digital, misalkan Bapak Ibu belum ada yang mulai bisnis di dalam bentuk digital gitu ya. Ada banyak hal. Mungkin saya bisa kategorikan jadi 6 kategori utama di sini. Anda bisa jualan produk di marketplace, baik barang sendiri, jadi reseller ataupun dropship gitu ya. Atau kita bisa memulai jasa tapi kita tawarkannya atau pasarkannya secara digital. Saat ini justru lagi enak-enaknya nih, apalagi punya jasa-jasa yang memang semua orang butuh gitu ya. Tadinya kebanyakan offline, sekarang ditawarkan secara online gitu, secara digital. Akses pasarnya lebih luas gitu. Kemudian kita bisa, yang ketiga itu adalah jualan produk digital itu sendiri. Contoh misalkan e-book ataupun video training ataupun hal lain sebagainya gitu ya, atau software kan seperti itu. Kemudian ada yang keempat, ini lagi naik daun kalau di TikTok, affiliate marketing gitu ya. Kita nggak punya barang, kita juga nggak jadi dropship, yang ngurusin orangnya sendiri, kita cuma ya promosiin aja, ntar kita dapat komisi, affiliate marketing. Itu yang lagi naik daun lah kalau di TikTok sekarang. Sampai ada yang kontak saya, misalkan seperti ini. Saya mau nyari list influencer yang bisa jadi afiliator di TikTok. Wah, itu saya sampai bingung. Ya, banyak sih, tapi saya tidak punya database sebanyak itu. Kalau dibilang siapa aja ya, tim saya harus mencarinya dulu gitu ya. Siapa yang lebih paling kompeten dan hasilnya paling bagus, misalkan seperti itu. Yang kelima, personal branding. Ini juga lagi naik daun. Ibarat kata personal branding ini seperti selebgram. Gitu ya. Yang keenam itu content creator. Kenapa saya pisah ini personal branding dan content creator? Karena ini berbeda. Personal branding sifatnya hanya pribadi. Saya membranding diri saya sebagai misalkan trainer, ataupun content creator yang sifatnya saya sebagai entertainer gitu ya. Ini agak berbeda karena ranahnya. Gitu. Ini tergantung mau jadi content creator atau personal branding ya. Walaupun content creator bisa dimiripkan juga dengan personal branding, ini tergantung cara kita bawanya aja sih Bapak Ibu gitu ya. Ada sekat-sekat perbedaan yang sangat tipis lah sebenarnya. Cuma kalau saya boleh ngomong, personal branding sifatnya benar-benar untuk pribadi gitu ya. Saya sebagai trainer ya, saya harus membranding diri saya sebagai trainer yang hebat dan lain sebagainya. Ibarat kata seperti Mario Teguh lah ya Bapak Ibu. Kalau content creator gitu kan, ya sifatnya memang dia sebagai entertainer aja gitu. Dia bisa ngomong apapun di situ. Nggak terpaku pada satu hal biasanya. Oke, saya langsung masuk aja ke topik hari ini kan. Saya untuk lebih karena ngomongin apa sih mitos-mitos yang ada sekarang yang sering saya dengar gitu ya kalau saya ketemu klien gitu ya. Iya. Mitos yang pertama, hanya dengan membuat logo brand sudah cukup untuk memulai digital marketing. Nah, ini iya atau tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Ini percaya atau tidak masih banyak yang beranggapan seperti ini. Cukup nggak ya? Untuk memulai saya rasa cukup gitu ya. Kalau saya mau ngomong apa adanya gitu ya, mulai ya udah nggak apa-apa, bikin aja dulu logo gitu ya. Tapi kalau untuk kita ngomong untuk branding, untuk memulai digital marketing cukup nggak? Nggak sama sekali Bapak Ibu. Coba, bentar ya. Ini mungkin sedikit pertanyaan-pertanyaan yang saya mau coba pertanyakan ke Bapak Ibu. Siapa yang mulai usaha di masa pandemi gitu ya? Nah, Bapak Ibu, teman-teman ada yang ini bisa mungkin kalau mau tunjuk tangan juga boleh.
Boleh, silakan. Kalau Nah, siapa yang mau mulai usaha di masa pandemi ini, saya yakin banyak. iya, iya, betul. Oke. Siapa yang merasakan di tahun 2020, 2021 atau di masa pandemi omsetnya meningkat? Ada Hmm, nggak? Saya tanya. Kalau ada, kenapa? Kira-kira. hmm, Ya, saya banyak menemukan ini. Tapi yang omsetnya turun banyak gitu ya. Yang omsetnya meningkat ada nggak? Ada gitu ya. Kenapa? Pertanyaan saya. Itu hmm. mungkin Bapak Ibu yang bisa coba menjawab sendiri gitu. Tapi kalau ada yang mau angkat tangan di sini, justru mau sharing, silakan juga. Kita Ya, sangat-sangat open sih, kita diskusi gitu. pastinya karena digital marketing ini mulai rame. Betul juga Pak. Betul juga Pak. Siapa yang lebih cepat memanfaatkannya, waktu itu kita berlomba-lomba semuanya. Tahun 2020, 2021 berlomba-lomba untuk masuk ke digital marketing gitu ya. Sampai saya juga bingung gitu. Ini semua orang mau mau iklan. Saya sebagai agensi, mungkin saya sharing sedikit ya. Ketika tahun 2020, 2021, yang paling mengalami peningkatan adalah para selebgram. Kenapa? Karena semua brand besar, mereka budgetnya nggak bisa dilempar ke offline, mereka lempar ke selebgram. Hmm, Yang mengenaskan adalah para selebgram itu, ini nggak semua ya, nggak semua, tapi yang sempat kita approach beberapa melakukan hal itu, mereka sama sekali tidak nurunin red card mereka. Yang ada mereka naikin. hmm. Kenaikannya pun bisa sampai 50% lebih. Gitu ya. Di mana banyak usaha turun, mereka lagi kaya-kayanya. Ya, Ya. Ini salah satu contoh. Ini bukan usaha gitu. Ibarat kata bukan usaha yang konvensional gitu kan selebgram. Akhirnya malah banyak kan selebgram yang naik daun pada masa pandemi gitu. iya, betul. Siapa yang merasakan di tahun 2022 malah omsetnya menurun? Nah, Saya saya asumsi adalah 2022 ya Pak ya? Bukan pas pandemi ya Pak turun ya Pak ya? iya, sudah mulai dari 2021 pun sudah ini gitu. Tapi 2002 makin tambah menurun, Pak. Karena nggak memang ke satu nggak memanfaatkan digital marketing. Ya, Bisnisnya nggak bisa ke sana ya waktu itu susah itu. betul betul Pak. Memang tidak semua bisnis bisa diadopsi langsung gitu ya Pak. Plek-plekan langsung masuk ke digital marketing, pindah gitu ya cepet-cepet gitu, nggak bisa semuanya Ya. sih, memang betul. Tapi ini juga satu pengalaman yang menarik. Ketika tahun 2022 saya malah sering menemukan nih, aduh omset saya turun nih, gitu ya, terutama di kalangan UMKM, gitu. Ini Hmm. komplainnya 2022, gitu ya. Kalau 2020, 2021 mereka happy katanya. Mereka jualan Hmm. apa aja kok kayak banyak yang bantuin gitu. Teman-teman pada beli, semua pada beli. Begitu 2022 mereka jualan, orang-orang udah pada mulai masuk kerja, udah pada mulai beraktivitas, mungkin sebagian besar udah kehabisan duit mungkin gitu ya. Hmm. Malah omsetnya pada menurun gitu ya. Ya kalau bisnis Anda kalau misalkan yang beli cuman friends and family, teman dan keluarga, nggak akan bertahan lama kan gitu. That's why. Kenapa mitos pertama adalah kita cuma buat logo, kita rebranding atau bikin brand. Saya punya brand makanan, branding produknya kayak gini. Contoh aja nih, saya nggak tahu ini produknya produk siapa ya Bapak Ibu. Cuma saya coba ngambil misalkan seperti ini aja gitu ya. Frozen food, saya kasih label, dan dia berharap usahanya akan langgeng gitu ya. Sukses, sukses, sukses di masanya, tapi apakah bertahan itu hal yang berbeda nanti. Jadi kalau ditanya, apakah brand sudah cukup untuk mulai digital marketing? Punya brand gitu ya, cuma tempelin logo seperti ini cukup untuk melakukan digital marketing? Mungkin pertanyaan saya adalah, bingung nggak nanti kalau misalkan mesti bikin iklan, iklannya kayak apa sih? Emang mau ngomong apa di iklannya? Gitu ya. Ya. Masa cuma kasih lihat produk, ini frozen food gitu. Risol, siap goreng, apakah seperti itu aja gitu ya. Hmm. Bagaimanapun kita harus kasih reason ke orang-orang kenapa harus beli produk Anda kan. Apakah produk Anda limited gitu ya, terbatas, atau terkenal, atau terpercaya, dan ini yang paling sangat diunggulkan ketika semua orang bikin bisnis baru atau sampingan di masa pandemi, rekomendasi. Yang penting bisa direkomendasiin
sama teman, sama keluarga, ke orang lain, gitu ya. Atau memang ketika beli produk Anda ada bonusnya, gitu ya. Jadi kayak mystery egg, gitu. Saya beli risol dapat piring misalkan seperti itu bonus. Tapi bikin orang pengen beli, ya udahlah beli risolnya sama dia aja, lumayan dapat piring gitu kan. Atau karena spontanitas, jadi usaha Anda ini atau produk Anda ini banyak mengandalkan spontanitas seseorang. Contoh misalkan kalau saya sakit, ya saya butuh obat saat ini, mau harga lebih mahal juga saya beli kan pasti. Misalkan saya lagi jalan-jalan sama keluarga saya, terus nah misalkan lagi mungkin ke mana ya, ke zoo gitu ya, tiba-tiba dia nawarin foto dan mungkin pada saat itu tempatnya tidak mengizinkan bawa kamera, ya mungkin saya dengan spontanitas ya udah saya butuh foto keluarga deh gitu kan ya, spontanitas. Nah, kalau kita ngomongin branding itu tidak berhenti dari sisi logo aja. Jadi kalau kita ngomongin dari ibarat kata es batu ini, yang kelihatan di atas permukaan laut itu hanya visual identity. Padahal masih ada key messaging lagi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu loh mau ngomongin apa dari produk kita. Yang tersembunyi apa nih? Ya kita harus punya tim yang kuat, lingkungan yang sangat mendukung, value kita sebagai yang bikin produknya juga sangat-sangat kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan saya mau bikin makanan yang sehat, ya udah jangan coba-coba bikin makanan sehat, tapi mulai kompromi dengan kualitas bahannya. Ya, jadi ya, memang harus kuat gitu ya. Kalau nggak bisnis Anda jadi bisnis tipu-tipu gitu kan. Jualan makanan sehat tapi semuanya dikompromiin untuk dari bahannya terutama. Kemudian punya visi yang jelas. Ini yang nggak kelihatan, tapi ketika yang di bawah ini itu kuat, percayalah yang muncul ke permukaan atau nanti ketika Anda bikin iklan, menjalankan sosial media, digital marketing, itu munculnya akan sangat bagus sekali dan rapih. Gitu ya. Misalkan contoh gini, ini juga bisnis gitu, sama-sama bisnis rumah makan gitu ya. Ini ada sebelah kiri Pak Gembus, yang sebelah kanan tuh Teppanyaki. Gitu. Sama-sama bisnis rumah makan, setiap orang itu kalau datang ke tempat makan, itu punya satu kesamaan gitu ya, common value, kesamaan, sama-sama pengen enak, sama-sama pengen kenyang. Nggak ada yang mau datang ke rumah makan kalau pengen makanan nggak enak gitu kan, nggak ada yang mau datang ke rumah makan atau ke restoran kalau nggak pengen kenyang. Jadi ini sesuatu hal yang sudah lumrah. Kalau datang ke rumah makan ya harus enak dan harus kenyang. Kalau saya ke Pak Gembus, harapan saya adalah makanannya murah, pedasnya pasti gitu kan ya. Oh saya suka pedas ya, saya ke Pak Gembus gitu kan ya, dan cepat pelayanannya. Saya datang duduk pesan makanan, makan enak, 15 menit selesai saya keluar. Tapi kalau restoran, ya restoran seperti Teppanyaki, apa sih yang dia jual sebenarnya? Yang dia jual itu adalah experience ya kan ya. Kita bisa ngelihat orang chef yang langsung masak di depan kita, mereka kadang-kadang pakai atraksi, lempar botol sana sini atau lempar telurnya seperti apa gitu kan ya. Yang dijual sebenarnya experience-nya. Nah, ini dia. Bisnisnya boleh sama, tapi cara jualannya yang berbeda. Gitu kan. Message yang ingin disampaikan juga beda Bapak Ibu. Apakah servisnya, apakah ambience-nya, emang tempatnya enak gitu ya. Seperti saya mau ngambil contoh, Starbucks. Yang dia jual itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu, apakah kopinya atau tempatnya? Tempatnya, tempat seperti apa yang dia jual dan harus seperti apa? Karena yang namanya coffee shop bagus banyak gitu ya. Tapi kenapa harus Starbucks sih? Gitu. Bisa orang bilang, oh karena brandnya udah ternama. Oke, brandnya sudah terkenal, makanya Starbucks rame. Tapi pernah nggak terpikirkan, Starbucks itu dia mau buka dimanapun selalu rame. Karena ketika misalkan saya jalan-jalan ke Surabaya, saya lagi mau meeting sama orang, saya langsung nyebutin Starbucks karena paling tidak di otak saya udah ada bayangan. Starbucks itu bentuknya seperti apa, interiornya seperti apa, mejanya seperti apa, kursinya seperti apa. Bukan karena kopinya gitu ya. Tapi karena saya tahu ekspektasi yang saya harapkan ketika saya datang ke Starbucks, mulai dari experience ya, service-nya, suasana, bangkunya, mejanya, saya tahu harus seperti apa. Itu branding. Kalau saya mau bawa anak saya, mungkin saya nggak ke Starbucks gitu ya. Padahal saya pengen ngopi, saya nggak harus ke Starbucks. Banyak kok coffee shop lain yang lebih enak, yang punya taman dan lain sebagainya. Tapi kalau saya mau kerja atau mau meeting, paling simpel ke Starbucks saja. Karena saya tahu apa yang akan saya dapatkan di situ.
Nah, branding itu dimulai dari menjawab eksistensi atau keberadaan biasanya. Dimulai dari kata why gitu ya. Kenapa perlu produk saya? Apa yang saya jual? Kenapa harus saya? Itu ya. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Saya juga ngambil dari satu buku nih, bukunya Start with Why, Simon Sinek gitu ya. Dia punya golden circle gitu ya Bapak Ibu. Dari tengah keluar gitu ya. Makin lama makin besar. Pertama kali yang intinya adalah why. Kemudian setelah kita menemukan why kita, kenapa saya harus jualan barang ini? Baru kita memikirkan how, gimana sih kita cara jualannya, dan apa yang orang butuh gitu. Apalagi nih, dia punya kata-kata gini, people don't buy what you do, orang nggak membeli apa yang kamu lakukan, tapi mereka membeli. Kenapa kamu harus punya barang itu sih? Kenapa kamu harus punya jasa itu? Ini satu contoh juga dari salah satu UMKM. Dia jualannya diffuser gitu ya, pewangi ruangan dan lain sebagainya. Dia punya why seperti ini. Awalnya saya dan pasangan membuat Serasense saat pandemi COVID baru melanda. Ya biasa ya, ketika udah mulai pandemi, mungkin dia dirumahkan dan lain sebagainya. Akhirnya mencari, apalagi sih yang bisa saya kerjakan? Atau dia bosan di rumah nih. Apa sih yang bisa saya kerjakan yang menghasilkan sesuatu? Saat itu orang-orang tidak bisa liburan, dia bilang. Tapi dia menemukan why-nya. Bekerja dari rumah atau WFH, namun orang-orang masih butuh liburan katanya. Dia ingin orang-orang di rumah aja, tapi feelingnya seperti sedang staycation di Bali, katanya gitu. Ini why-nya. Dia nggak ngomongin produk dulu, Bapak Ibu. Tapi dia ngomongin, apa sih yang orang butuh? Why-nya gitu ya. Why? Kenapa saya bikin seperti ini? Baru dia cari mungkin produknya apa. Iya. Gitu. Ini ya kita bisa mulai, kalau kita kebingungan, kadang-kadang kita mulai dari why. Kalau kita sudah punya produk, kita bisa cari dulu Bapak Ibu why-nya. Kalau dari why-nya udah ketemu, nanti produknya akan lebih solid. Komunikasinya akan lebih jelas. Gitu ya. Makanya saya punya satu communication framework di sini. Biasa ketika kita bikin produk atau apapun itu, kita mulai dari communication framework. Siapanya nih kita, gitu ya, pengirim pesan itu siapa? Komunikasinya tuh mau apa sih? Mau ngomongin apa sih? Gitu kan? Oh, risol yang kayak apa? Gitu ya. Nah, kemudian baru kita ngomongin sekarang. Lewat mana kita ngomongnya? Apakah lewat sosial media yang mana gitu ya? Kepada siapa nih? Orangnya seperti apa sih? Dan harapannya orang ini berasanya seperti apa? Efeknya. Ini ada satu contoh study case kecil lagi. Bagaimana satu usaha, ini Itlah Bapak Ibu. Dulu tempat makan yang cukup sempat terkenal ya karena salted egg-nya. Waktu itu datangnya gini, dia pengen grand launching, tapi dia udah sangat spesifik sekali. Dia target marketnya siapa? Dia bilang gini, pria umur 25 tahun, wild, young, and free. Waduh, ini aneh banget ya, wild, young, and free kok ngasih makannya malah salted egg gitu ya. Bukannya kasih bir, bukannya kasih apa gitu ya. Tapi kenapa wild, young, and free? Dia bilang ya, kenapa harus wild, young, and free adalah dia target marketnya cowok, udah kerja katanya, tapi masih suka mencoba-coba. Orangnya masih sangat, wah begitu ada sesuatu hal yang baru dia harus ikutan, sesuatu hal yang baru dia harus ikutan. Dia pengen mencoba. Itu definisi dia. Akhirnya oke, baru kita turunin Bapak Ibu tadi kembali lagi. Lewat media apa ya? Oke, kita lewat Facebook, Twitter, Instagram dengan masing-masing punya strateginya. Baru kita ngomongin nanti mau bikin apa sih digital activity-nya. Gitu ya. Ini yang dulu kita coba buat juga seperti ini. Ini buat gambaran, ini singkat dan untuk gambarannya aja. Jadi untuk mencapai satu digital activity yang konkret, yang jelas, yaitu semua tadi. Mau ngomongin apa sih? Jadi bukannya sekedar saya punya logo, saya tempel, kemudian jadi gitu ya. Karena kita mesti ngomongin ini semua nih. Nanti mau ngomongnya apa? Seperti apa? Ke siapa? Akhirnya semua promo-promonya pun ataupun aktivitas dalam digitalnya pun akan sesuai dengan tujuan yang udah kita tentukan. Why? Kenapa kita bikin barangnya? Kenapa sih kita bikin jasanya? Dan siapa yang bisa menyampaikan apa yang saya utarakan, yang saya rasakan ini, yang saya value-nya gitu ya, itu lewat mana? Oke, saya lanjut. Saya sebenarnya punya satu ebook kecil, sebuah worksheet yang nanti mungkin Bapak Ibu mungkin di lain kesempatan bisa saya berikan juga gitu ya Pak Hari ya.
yang bisa Boleh. bantu Anda untuk bikin sebuah brand gitu. Palingnya itu cuma isian, simple. Untuk nggak usah panjang-panjang, yang penting framework-nya sudah ada. Gitu. Saya lanjut nih, mitos kedua. Aduh, ternyata panjang juga ya. Mitos kedua, Terus, digital terus. marketing tidak sama dengan marketing konvensional. Ini mitosnya katanya. Emang iya nggak sama dengan marketing konvensional? Kita coba lihat sedikit ya Bapak Ibu. Faktanya, nyaris 5.000 iklan per orang setiap hari ngantri untuk kita lihat. Ini banyaknya luar biasa Bapak Ibu. 5.000 iklan loh. Tapi ini semua tergantung ya, seberapa sering kita buka internet, seberapa sering kita jalan-jalan, seberapa sering kita buka sosial media kita. Intinya, ada 5.000 iklan di luar sana, pengen kita lihat. Tapi siapa yang menang? Itu. Yang menang itu adalah yang kita lihat. Gitu ya. 3 jam nggak cukup ini, Pak Reza. Nggak cukup ya Bapak ya? Kalau saya gali lebih dalam lagi, nggak cukup Pak. Iya. Ya, iklannya banyak nih, tapi yang kita ingat mungkin cuma 1-2 iklan yang kita ingat. Itu ya, rata-rata orang lihat iklan cuma 1,7 detik per iklan Bapak Ibu. Bayangin, segitu singkatnya kita ingat terhadap iklan. Makanya semua iklan itu kuncinya adalah mencari atensi, mencari perhatian nih. Ini saya punya meme gini ya. Emangnya yang baju biru itu kenapa sih? Apakah dia kurang cantik kah? Apakah dia kurang baik? Atau dia cuma kurang perhatian aja? Gitu ya. Apa mungkin si cowoknya udah bosen lah, misalnya gitu ya. Nah, ketika kita bosen ya, kita harus lebih, apa ya, harus mencoba permak diri gitu ya. Mungkin permak diri nggak harus gimana, tapi yang penting kita bisa menarik atensi si pria itu kembali. Intinya kita harus cukup seksi nih Bapak Ibu untuk dilirik. Kan katanya rumput tetangga selalu lebih hijau. Gimana caranya supaya kita tidak melirik rumput tetangga lagi gitu kan? Di iklan pun seperti itu Bapak Ibu. Nah ini gambarnya aja mungkin di McD aja dia taruh di tengah jalan gitu kan. Supaya demi dilihat orang, supaya orang ingat gila McD naruh iklan di tengah jalan di aspal gitu kan. Orang ingat tapi paling tidak oh ini McD. Dia jadi zebra cross gitu kan. Dengan segitu banyaknya media informasi, waktu seseorang untuk menyerap segala informasi yang muncul jadi sangat terbatas. Nah, ini dia perangnya iklan, gitu ya, perangnya brand. Itu bagaimana bisa mencuri atensi seseorang. Perang berikutnya itu bukannya perang apa-apa, Bapak Ibu, tapi perangnya atensi. Kenapa berita negatif selalu lebih mudah tersebar? Karena berita negatif biasanya lebih gampang dapat atensi orang. Bukan berita bagus. Malah sampai ada istilah kan kalau di kaum jurnalis gitu misalkan. Bad news is a good news karena mereka langsung dapat traffic. Ini sekilas sekali. Jadi kalau kita ngomongin media promosi, ya kita bisa ngomongin bagi jadi 3. Baik dari konvensional maupun digital sama Bapak Ibu. Ada paid media, ada own media, ada earned media. Ada media yang bisa kita beli, ya baik itu billboard bentuknya, baik itu TV, radio, ataupun iklan di Instagram dan Facebook. Itu paid media. Ada juga yang own media nih, yang punya kita sendiri. Kita punya website, kita punya campaign. Mungkin kalau di jalanan saya taruh di, saya punya halte sendiri mungkin, halte busway sendiri gitu ya, yang saya brand gitu. Itu own, saya punya, gitu kan. Ada yang sampai bikin mungkin tempat pertemuan sendiri, itu own media. Kemudian ada yang earn. Yang earn ini paling simpel adalah influencer. Saya bayar orang deh buat jadi influencer, atau enggak orangnya udah jadi fans saya. Saya encourage mereka untuk menyebarkannya lagi ke orang lain. Ini namanya earned media. Jadi kalau ditanya, konvensional dan digital marketing sama apa enggak sih? Secara marketing, secara konsep marketingnya sama, Bapak Ibu. Sama-sama punya 3 hal ini kok. Hanya cara melakukannya yang berbeda. Tapi kalau dibilang sama, prinsipnya semua sama. Sama-sama ujung-ujungnya, ya namanya marketing, ingin mencapai yang namanya advokasi atau pembelaan, Bapak Ibu. Advokasi ini apa? Ini udah holy grail gitu ya, ibarat kata gitu ya. Ini udah tujuan paling mutlaknya semua komunikasi atau semua marketing. Kita pengen mencari pembelaan. Kenapa nih? Pembelaan itu kayak apa sih? Bayangin Bapak Ibu, kalau kita punya barang, kita punya produk, kita punya jasa, mau sampai ada orang lain bilang barang kita ini jelek dan lain sebagainya, ada yang ngebelain. Mungkin
belinya saatnya nggak tepat, jangan-jangan kamu nggak lihat expired date-nya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, gitu ya. Jangan-jangan kamu cara makainya salah, gitu kan. Ketika ada orang bisa ngebela produk atau jasa atau apapun yang kita create gitu ya, itu senangnya bukan main. Itu artinya yang Anda komunikasikan, yang Anda jual, yang Anda publikasikan, yang Anda promosin, suksesnya luar biasa. Bener nggak Bapak Ibu? Tapi kalau sampai ada yang bilang negatif, terus semua orang bilang, oh iya bener kok, begini, gini, 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 gini. Langsung sedih saya yakin. Jadi tujuannya marketing itu semua sama. Ujung-ujungnya yang kita pengen adalah mencapai pembelaan itu, advokasi dari orang lain. Kalau udah kayak gini, word of mouth itu cuman jargon Bapak Ibu. Semua orang pasti ngomongin kok. Rekomendasi itu pasti jalan. Nah, ini juga sedikit menggambarkan bahwa marketing digital maupun marketing konvensional yang bentuknya di billboard atau yang di jalanan gitu ya. Ini keterikatannya sangat kuat. Ada 3 fase utama ketika seseorang melakukan pembelian. Pertama adalah discovery, evaluasi, dan ketika dia melakukan pembeliannya. Kalau kita lihat di sini, untuk fase discovery, itu 80% saat ini dilakukan secara online. Jadi dia menemukannya secara online duluan nih Bapak Ibu. Ketika dia melakukan evaluasi gitu ya, dia mulai compare barang, 83% lebih tinggi lagi melalui online. Ketika dia beli, ini hampir berimbang. Jadi kalau kita ngomongin hanya, ya udah kalau kayak gini caranya kan kita online aja, yang offline-nya nggak usah gitu kan ya. Tapi jangan salah, dia discovery masih ada loh 20% yang melakukannya secara offline. Dan ketika dia purchase, tetap harus dari offline, itu tinggi. Jadi kalau kita ngomongin secara marketing, ya tetap harus ada di offline-nya. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Mitos ketiga nih, digital marketing sama dengan social media plus marketplace. Enggak sih Bapak Ibu. Karena digital marketing itu besar sekali gitu ya. No, media sosial itu hanya salah satu lah. Kalau saya coba kelompokin di sini ada 8 kategori digital marketing. Kalau saya ngomongin digital marketing itu bisa ngomongin 360 gitu ya. Kita istilahnya jargonnya gitu ya, 360 strategi gitu. Jadi mulai kita bikin online activation, kita punya SEO, ada bayar iklan dari Google, sosial media, email, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngomongin cuma marketplace dan sosial media, itu hanya sebagian kecil. Karena masih banyak hal lainnya yang perlu kita lakukan. Nah, ini tergantung mau sampai mana gitu ya. Ini mungkin di pelatihan saya, yang lain juga sering saya keluarkan ini. Saya punya, mungkin kalau Pak Heri juga ingat, mungkin di pelatihan saya yang sebelumnya juga saya punya 2 konsep utama yang selalu saya bawa. Ada AIDA dan 6P gitu ya. Itu buat saya dua patokan yang sangat-sangat cukup kita pakai dalam setiap kegiatan, mau kita marketing atau apapun itu. Atau kita mau create produk pun bisa dari sini. AIDA itu adalah awareness, interest, desire, dan action. Makin kecil gitu ya. Di fase pertama kali ketika kita branding atau melakukan digital marketing, kita fasenya adalah mencari awareness atau cari perhatian tadi, supaya dilirik orang dulu. Sampai akhirnya orang itu beli di action. Atau orang itu mau follow atau share, komen, dan lain sebagainya. Gitu kan. Tapi ketika kita cari perhatian, apakah kita cari perhatian hanya melalui sosial media dan marketplace gitu ya? Kalau kita belum punya follower, gimana? Kalau di marketplace, kalau kita penjualannya masih nol, gimana? Kita nggak dapat yang namanya awareness. Makanya, digital marketing 360, kita mau via email, via influencer, dan lain sebagainya harus kita lakukan. Karena customer journey itu panjang, Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau diperhatikan sama-sama AIDA juga, cuman dia lebih rinci aja. Tapi konsepnya tetap sama yang AIDA. Oke, saya next. Nanti untuk yang penjelasan ini, kalau saya dalemin panjang sekali, Bapak Ibu. Malah nggak selesai, mungkin 3 jam, kayak Pak Hari bilang. Mitos yang keempat, sosial media tidak berdampak pada penjualan. Oke, sosial media yang mana dulu? Ini semua sosial media, karena banyak banget. Kalau saya ngomong sosial media ini berdasarkan gambar ini aja, itu punya 6 muka. Dia sebagai media untuk sharing, dia sebagai media untuk messaging gitu ya, untuk bertukar pesan, buat diskusi, buat kolaborasi, buat networking, dan publishing gitu ya, WordPress dan lain sebagainya. Yang mana dulu nih?
Hmm. gitu. Apakah iya sosial media tidak berdampak pada penjualan? Kalau kita lihat Facebook aja, berapa banyak yang jualan di situ. Kalau tidak sukses ya nggak mungkin orang semua pada lari ke Instagram, misalkan seperti itu ya. Saya mengambil sedikit grafik lagi kecil. Ini uh, menunjukkan ini sebenarnya shifting gitu ya. Jadi kalau yang warna gelap itu 2020. Yang warnanya sedikit muda itu 2021. Jadi kalau Indonesia yang paling kiri itu peningkatannya sekitar 20 juta orangan. Orang shifting ke online. Orang mulai belanja online. Itu naiknya 20 juta orang. Nah, 20 juta orang ini yang online, dia lewat mana Bapak Ibu? Gitu kan. Balik lagi. Kalau kita kembali ke konsep AIDA tadi, kita harus mencari awareness dulu nih. Orang udah nggak keluar dari rumah ketika masa pandemi. Yang dia cari adalah dari sosial media, iklan, influencer, dan konten marketing. Cuma ada 4. Yang paling mudah, gratis, dan gampang jalankan sosial media. Jadi kalau sosial media itu dibilang nanti, oh nggak berdampak pada penjualan, karena kita ngomonginnya engagement. Yes, secara permukaan gitu. Saya pun akan ngomong ke orang seperti itu. Kalau ngomongin sosial media, jangan ngomongin sales ya. Saya selalu bilang gitu. Karena ini ngomongnya beda nih. Aku bilang, sosial media itu tempat kita mencari perhatian. Gitu ya. Penjualannya bisa dari mana aja. Tapi kita nggak akan bisa track terlalu jauh gitu ya. Apakah berapa banyak nih dari sosial media yang belanja di marketplace? Oke. Bisa, kita bisa ukur akurat atau tidak, itu pertanyaannya, gitu kan. Jadi konsepnya masih sama nih Bapak Ibu, tetap di AIDA. Kenapa sosial media itu berpengaruh terhadap penjualan? Ya karena ada di fase awareness sosial media. Kita tidak bisa melihat end result-nya langsung di awareness, langsung berdampak pada penjualan, tapi kita bisa mulai merasakan ketika awareness kita naik, ya, so follower kita mulai bertambah, engagement kita mulai naik, yang nanya produk kita pun makin banyak. Kemudian ini sering banget media pakai mitos yang kelima, sosial media. Konten adalah raja katanya. Wah, konten itu nomor 1 deh sekarang. Kalau bikin konten yang mesti yang bagus, videonya mesti yang bagus, gambarnya mesti yang bagus, katanya gitu. Oke, saya balik lagi nih. Media sosial adalah bentuk dari komunikasi, yang artinya media sosial tidak satu arah nih, melainkan komunikasi 2 arah. Saya kembali ke awal, misalkan tadi di Mark Zuckerberg juga bilang ya, dia ingin mengembalikan bahwa pada dasarnya sosial media itu untuk bertukar pesan gitu ya, untuk berjejaring, bukannya buat jualan kata dia. Nah ini yang sering kali orang lupa gitu. Dia bilang, saya pakai sosial media buat apa? Buat jualan, tapi nggak buat berkomunikasi. Nah ini dia. Sosial media pada dasarnya untuk berkomunikasi Bapak Ibu. 2 arah. Ya. Konten itu bukan rajanya, tapi distribusi rajanya. Saya ngambil satu analogi lagi. Produsen atau pabrik makanan atau minuman, apakah dia penjualannya akan selaris itu kalau tidak punya jalur distribusi, dia tidak punya Alfamart, dia tidak punya Indomaret, dia tidak punya distributor, gitu ya. Yang konten itu adalah yang punya konten itu yang punya pabrik, betul. Tapi yang paling kuncinya adalah distribusinya. Seberapa luas konten kita bisa dilihat orang, seberapa besar konten kita bisa menjangkau ke orang lain. Nah, jadi jangan bermimpi, misalkan langsung, kalau kita ngomongin konten sama dengan sales itu, enggak. Konten itu saya ngomongnya maraton, Bapak Ibu. Ya, ibarat kata kalau saya gambarkan seperti ini. Di sosial media atau kita ngomongin konten, itu lari maraton. Tapi kalau kita ngomongin iklan, gitu ya, itu fast track, gitu. Itu sprint. Nggak ada yang pasti. Kita tetap harus mencoba ya, kayak A/B testing itu penting. Kita harus coba A, coba B dengan iklan A, iklan B, sosial media kontennya dengan konten A dan konten B itu semua harus kita coba gitu. Tapi kalau kita ngomong paid ads itu untuk distribusinya, saya punya konten, tapi follower saya masih sedikit, masih 100. Ya udah gimana caranya supaya semua orang banyak yang lihat? Ya udah saya bayar deh, gitu ya. Saya bayar iklan. Yang penting konsep kita sama nih. Konten itu tidak sama dengan sales. Jangan berharap kita lempar iklan langsung dapat sales gitu ya. Pengennya seperti itu Bapak Ibu. Betul. Pengen seperti itu.
Tapi kalau misalkan tidak, pun tidak apa-apa. Yang penting kita dapat awareness-nya tadi. Jangan berpikir terlalu panjang mengenai algoritma, Bapak Ibu juga. Jadi bisa ngomong, oh kalau di Facebook algoritmanya seperti ini, di Instagram algoritmanya seperti ini gitu ya. Jangan terlalu dipikirkan. Karena di sosial media itu gak ada secret kok, gak ada rahasianya sama sekali. Gitu ya. Gak ada, algoritma itu bukan rahasia. Even kita nanya ke, ini ada satu interview juga sih. Sebenarnya kalau mungkin Bapak Ibu mencari atau pernah dengar. Jadi ada yang juga bertanya ke engineer-nya Instagram sih waktu itu. Sebenarnya logika atau algoritmanya seperti apa sih? Dia juga nggak bisa jawab. Karena itu AI semua. Karena itu udah kecerdasan buatan. Yang bikin emang dia. Cuman hasilnya, resultnya, yang tahu ya hanya si komputernya sebenarnya. Parameternya yang buat manusia. Tapi yang mengerjakan semua robot gitu ya ibarat kata. Yang terutama apa Bapak Ibu? Kita manfaatin apa yang sosial media sudah berikan. Kita fokusnya kepada impresi atau jumlah tayangan. Kita fokusnya pada berapa besar yang lihat. Kita fokusnya ke berapa banyak orang dijangkau oleh konten-konten yang kita buat. Kita fokusnya pada 3 hal itu aja. Likes dan komentar itu hasilnya. Dan ujung-ujungnya follower baru nambah. Tapi kadang kita suka kebalik nih, kita fokusnya sama follower. Gitu kan. Kita fokusnya sama follower, tapi tapi kita jarang fokus nih sama metrik atau sama metode pengukuran yang memang seharusnya kita ukur. Berapa banyak sih yang ngelihat kita? Berapa banyak sih yang kita jangkau gitu ya? Kita cuma mau tahu followernya berapa, naik apa enggak gitu kan. Oke, key point siapa Bapak Ibu? Kalau saya ngomongin sosial media mengenai konten gitu ya. Yang pertama adalah maksimalkan fitur media sosial itu. Entah itu share, bookmark, dan lain sebagainya. Kemudian optimalkan waktu posting. Yang ketiga, maksimalkan interaksi tadi ya, misalkan share, like, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang keempat, jangan lupa pakai hashtag. Hashtag bukannya cuma pajangan, gitu ya. Itu harus dipakai. Kemudian kalau kita punya interest group atau kita punya komunitas, ya itu yang kita manfaatkan untuk mengembangkan sosial media kita atau konten kita di awal-awal. Terutama itu sangat penting. Saya tidak bahas terlalu dalam lagi di sini. Kemudian ini tambahan aja Bapak Ibu. Kalau pengen tahu emang siklus kerja digital marketing itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya, saya sehari-hari ngapain sih gitu kan sama tim kalau saya ngerjain satu brand gitu. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Kita mulai ngerancang kampanyenya, kita mau ngomongin apa. Kita bikin media plan itu lebih ke misalkan saya mau bikin iklannya harus berapa banyak dan lain. Dan untuk budgeting dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ketika kita menjalankan kampanyenya, kita monitor lagi nih performanya gitu ya. Tentu dengan metrik yang tadi, engagement rate-nya naik atau tidak dan lain sebagainya gitu. Saya nggak ngomongin follower deh, tapi saya lebih suka ngelihat berapa banyak yang share konten kita dan lain sebagainya. Kalau misalkan di iklan, kita optimisasi lagi iklannya. Kontennya pun kita optimisasi lagi. Oh, yang mana yang berjalan, yang berhasil, mana yang nggak berhasil. Kita lihat dari situ. Kita bikin laporannya dan kita belajar lagi. Laporannya nggak harus tertulis sih. Sebenarnya di otak kita aja juga cukup. Karena kalau kita di UMKM, semuanya kan kita kerjain ya. Mulai dari bikin produksi barangnya, sedikit jualannya, semua dikerjain sendiri gitu ya. Jadi ya mana yang lebih cepat aja kita kerjain. Ketika dirasa sudah mentok, barulah mungkin kita perlu engage dengan agensi-agensi gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ngeliat seperti ini, siklus kerja seperti ini Bapak Ibu, saya sih mau sarankan aja gitu. Bukan jangan ya. Mungkin bayangan kita pertama kali, ya udah deh saya cari yang termurah, saya cari freelancer aja misalkan seperti itu. Saya tidak menjalankan freelancer, tapi biasanya freelancer itu dia nggak punya waktu kesulitannya. Ya, padahal untuk mengerjakan semua ini butuh waktu. Kecuali dia mau komit waktu ya sekian jam per harinya. Mungkin dia punya waktu, tapi kalau enggak. Biasanya mereka nggak ada waktunya sih. Gitu. Oke. Konten tuh harus seperti apa sih? Dia harus relevan pastinya, dia harus sangat komunikatif. Kembali lagi karena sosial media itu bukan satu arah tapi dua arah harusnya.
Tapi ketika kita bikin konten, kita harus to the point, jangan kesana sini. Dan kemudian ketika kita bikin konten, kita harus berpikir nih, konten apa sih yang akan diterima baik oleh target market kita. Nah, kemudian konten-konten yang emosional itu juga biasanya orang-orang suka gitu ya, yang punya opini gitu ya. Jadi bukan konten yang berdasarkan kita ngambil dari Google gitu ya, udah kayak baca Wikipedia, kayak baca ensiklopedia gitu. Terus konten yang thumb stopping tuh kalau kita scroll terus kita berasa berhenti bentar gitu ya. Itu thumb stopping maksudnya. Kita harus bisa bikin konten seperti itu. Yang orang paling enggak kayak daripada ke scroll, saya baca dulu deh sekilas gitu. Konten juga kalau bisa harus storytelling, jadi ada ceritanya di situ. Biasanya ini konten-konten yang saya lihat cukup banyak engagement-nya ya Bapak Ibu. Oke, yang terakhir ini 5 hal penting sebagai digital creator. Yang pertama ya tadi ya, pandai bercerita, kemudian mau belajar. Sampai sekarang saya masih belajar terus-terusan sih dari teman-teman saya juga. Karena mungkin ada yang jalan strategi yang jalan di teman saya, tapi tidak berjalan di saya, misalkan bisa juga seperti itu. Kemudian yang terutama adalah tulus. Jadi kita harus menyampaikan value kita atau apapun yang kita lakukan harus tulus juga Bapak Ibu. Jujur, jangan tipu-tipu, ujung-ujungnya akan ketahuan juga, dan mau melayani gitu ya. Mau melayani ini juga penting sebagai digital creator, karena jangan sampai kita bikin konten, orang suka, orang komen, tapi kita nggak ngapa-ngapain sama dia. Kita nggak mau ngobrol sama dia. Itu juga jangan gitu. Ya orang lama-lama bete kok, dia langsung kayak udah males komen di sini, dicuekin sama yang punya kontennya, sama adminnya gitu kan, sama orangnya gitu dicuekin. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Riza. Wah, menarik sekali ini ya. Banyak insight-nya yang saya dapat juga ini ya. Saya yakin juga teman-teman demikian ya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan silakan chat ya. Kalau enggak saya yang ngomong nih mau nanya. Nah ini kan Pak Reza gini, dari sekian banyak ya, ada teman-teman kita yang UMKM juga, mereka begitu memulai, ada orang yang bisa jalan dengan digital marketing, terus bisnisnya bisa jalan gitu ya. Tapi mereka juga jalanin digital marketing, tapi nggak berhasil gitu. Nah, ini kalau menurut kira-kira gambaran Pak Reza, di mana itu yang bisa membedakan yang satu bisa berjalan berhasil, yang satu nggak berhasil gitu? Iya, biasanya sih saya paling sering menemukan seperti ini sih Pak Eri. Dia bisa bikin produk, tapi dia nggak bisa komunikasinya dengan baik ke orang, gitu ya. Jadi ya tadi ibarat kata nih kita branding, yang namanya branding itu cuma nempel logo Pak, tapi komunikasinya nggak jelas. Apa sih yang mau dikomunikasiin? Nah kembali lagi tadi value-nya nih. Jadi ketika kita bikin satu barang biasanya punya alasan kan, why gitu ya, kenapa kita bikin barang ini. Kalau why kita ini udah kuat, kita mau bikin konten apapun, kita mau bikin iklan pun, why kita ini akan tersampaikan dengan baik ke audiens kita. Nah, yang sulit memang ini sih Pak sebenarnya. Komunikasinya yang biasanya tuh suka miss dan bikin bingung. Barangnya udah ada gitu ya. Tapi why-nya ini kok kayaknya nggak kena ke orang. Jadi bukan barangnya jelek Pak, tapi memang komunikasinya yang kurang tepat. Gitu ya. Gitu Pak. Nah, harusnya kan kadang-kadang mereka juga sebetulnya melakukan gitu promo melalui Instagram atau Facebook atau apa media-media promo lain gitu ya. Tapi juga tidak bisa menghasilkan dengan lebih baik dibandingkan rekannya gitu. Temannya ya Pak ya. Ya, itu deh. Kayak kita mesti ngulik juga gitu ya. Mungkin kita perlu lihat temennya ngapain sih sebenarnya. Kemudian kita juga coba aja lihat, mungkin barangnya dia apa sih dia ngomongnya. Misalkan si Sarah Sense tadi gitu ya. Kalau dia cuma jual wangi dan yang dia iklanin adalah ini wangi lavender, wangi Earl Grey dan lain sebagainya. Mungkin kalau cuma jualan seperti itu dia nggak akan terlalu laku gitu ya. Tapi kenapa dia berkembang? Justru karena dia menyampaikan bahwa fungsinya, manfaatnya dari barang ini untuk di ruangan dia, untuk di ruangan ketika sedang kerja. Dia juga ada punya konten yang ketika misalkan saya kerja nih, saya lagi mumet, saya taruh di meja kerja saya sehingga saya kerja bisa lebih rileks, saya tidak gampang stres dan lain sebagainya. Itu yang coba dia sampaikan. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar jualnya, ini supaya ruangan ada wangi ya, supaya ini dan packagingnya keren loh, gitu. Nggak seperti itu. Kemudian dia juga membranding dirinya, ini cocok untuk sebagai hadiah souvenir ke teman yang lagi sakit.
Oke, oke. Yang COVID terkurung di kamar selama 2 minggu gitu kan, bikin stres. Ya udah nih gue kasih deh gitu kan ya, Iya, gitu. Mm-mm. oke. Baik, kalau gitu ya. Saya rasa mungkin cukup nih, Pak Reza, Ya, waktunya. terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih, Pak.